di Belajar Komputer Channel. Kali ini saya akan bahas mengenai RAM, karena lumayan banyak pertanyaan di lintas plafon mengenai RAM. Oke, yang pertama saya tunjukkan dulu. RAM itu bentuknya seperti ini. Ini adalah RAM yang dari PC atau digunakan di PC. Yang ini adalah RAM yang digunakan di laptop. Oke, kita bahas satu-satu pertanyaannya ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama datang dari Anton. Bang, mau nanya, apakah RAM itu untuk menambah kecepatan komputer atau laptop? Makasih. Oke, Anton, kali ini saya akan jawab pertanyaan Anda. Betul, RAM itu salah satu faktor ya, salah satu faktor untuk menambah kecepatan laptop atau komputer kita. Di bagian besar komputer atau komponen-komponen utama dari komputer itu diantaranya adalah RAM, prosesor, motherboard, itu yang ada di CPU kita, atau yang menempel di motherboard itu adalah RAM dan prosesor. Salah satunya untuk membuat komputer kita cepat ya RAM, tapi tidak satu-satunya ya. Oke Anton, itu pertanyaan dari Anda. Benar yang Anda tanyakan itu, kalau biasanya kita komputernya lemot, salah satu yang kita upgrade adalah RAM. Oke, pertanyaan yang kedua dari Amir Mahmud 89. Pertanyaannya, Mas, saya punya laptop isi 2 slot RAM. Apakah bisa isi RAM yang berbeda kapasitas? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Di dalam slot laptop atau slot motherboardnya PC itu biasanya ada dua, ada juga yang satu ya, ada yang satu, ada yang 2 slot, bahkan ada yang 4 slot. Kalau khusus di laptop, Anda bisa saja sih masang 2 RAM yang berbeda kapasitas atau yang berbeda isi atau speednya berapa gigahertz itu bisa saja dipasang. Dan apakah mengganggu kelangsungan komputer? Sebenarnya sih tidak. Cuman di sini kenapa kita sarankan RAM yang identik, atau artinya dalam artian RAM yang kita sarankan untuk dipasang di laptop atau di PC itu kalau menggunakan 2 RAM itu hendaklah identik seperti ini. Kenapa? Karena di beberapa versi motherboard itu ada istilahnya dual channel. Kalau yang menggunakan motherboard dual channel, RAM-nya itu tidak simetris atau tidak identik atau tidak sejenis, itu kinerjanya tidak akan maksimal. Artinya RAM 8 GB, yang satunya 4, yang satunya 4, di saat kita pasang yang identik atau sama persis kedua jenis itu, dia kinerjanya akan lebih maksimal ketimbang RAM yang kita pasang 4 dengan isi 7500 atau 9600 dengan isi yang berbeda, isinya 7500 atau yang lebih rendah. Kinerjanya akan berbeda. Pertanyaan Anda di sini, bisa atau tidak? Sebenarnya bisa, bahkan berbeda kapasitas. Yang satunya Anda pasang 4, yang satunya Anda pasang 2. Bisa saja, cuman kinerjanya tidak akan maksimal. Oke ya, Amir Mahmud 89, itu saya sudah jawab pertanyaan Anda. Terus pertanyaan ketiga dari Yudis 75. Bang, saya beli RAM online, pas mau dipasang kok nggak cocok ya. Nah, ini kalau kita beli online atau beli di ya Topet atau apalah namanya, itu bisa, cuman slot yang ada di PC atau di laptop kita itu kita harus pastikan dulu. Pertama, jenis RAM-nya jenis apa? Karena
ada beberapa tipe RAM. Dari yang lama itu ada istilahnya DDR2 ya, yang duluan saya tidak ulas. Yang masih ada sampai saat ini yaitu DDR2, DDR3, DDR4. Pastikan dulu RAM yang Anda pasang di komputer yang sekarang atau di laptop sekarang itu tipenya. Ya. Pertama, tipenya apakah itu DDR1, DDR2, DDR3 atau DDR4. Yang kedua, pastikan lagi yang seperti tadi, isinya. Di RAM itu biasanya tertulis sekian giga, isinya sekian ribu. Seperti yang saya pegang ini adalah 8500S. Ini DDR3 yang saya pegang. Itu pastikan kalau memang Anda mau menambah, pastikan itu identik dan sama. Oke. Dari siapa tadi? Dari Yudis 75. Oke, ini pertanyaan terakhir. Dari Nopal Wijaya, Bang, apa bedanya RAM yang L dan yang gak ada kode L-nya? Nah, ini juga ada lagi tipe RAM yang low. Artinya low level, low dalam artian di sini bukan low speed ya, low atau low kapasitas, bukan. Low di sini adalah tipe RAM yang mengkonsumsi daya listrik lebih rendah. Idealnya RAM ini kalau saya tidak salah itu 5,5. Kalau yang itu dayanya kurang lebih 3,5 volt. Kalau itu sampai Anda salah beli, biasanya tidak kebaca di motherboard. Itu biasanya bawaan motherboard itu yang low. Karena untuk menghemat konsumsi listrik. Biasanya komputer-komputer yang limited edition itu biasanya menggunakan low version RAM. Baik. Kali ini saya bahas 4 pertanyaan saja dulu. Untuk berikutnya saya akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Saya akan kupas lagi mengenai apa sih di dalam komponen-komponen komputer itu yang bisa kita upgrade, bisa kita naikkan, atau bisa kita ganti dengan sangat mudah. Baik, sahabat belajar komputer, demikian tutorial kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.